Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Koden Brotan Sitorus, dari program studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan rangkuman mata kuliah yang sudah saya ikuti di semester 6, yaitu mata kuliah Manajemen Bisnis Retail. Selamat menyaksikan. Pengertian bisnis retail. Bisnis retail adalah kegiatan usaha yang melibatkan transaksi penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan maupun eceran untuk dikonsumsi pribadi dan tidak diperjualbelikan kembali. Retail atau retailer adalah mata rantai terakhir dalam proses distribusi. Retail merupakan mitra dari agen atau distributor yang memiliki nama lain sebagai wholesaler atau pedagang partai besar. Adapun fungsi bisnis retail, yang pertama membantu konsumen untuk memperoleh produk secara efektif. Yang kedua, membantu produsen dan pedagang grosir menyebarkan produk. Yang ketiga, pelaku observasi pasar. Dan yang keempat, membantu pengenalan produk kepada konsumen. Jenis-jenis retail. Jenis retail dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jenis retail berdasarkan produk dibagi menjadi retail barang dan retail jasa. Yang kedua, jenis retail berdasarkan lokasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, downtown central business district, tempat khusus sebagai pusat retail. Yang kedua, shopping center, toko retail yang bergabung dengan bangunan lain non-retail. Dan yang ketiga, strip development, toko retail yang tidak bergabung dengan bangunan atau ruangan dengan kegunaan lain. Jenis retail yang ketiga yaitu retail berdasarkan pemilik, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, independent retail firm, atau pemilikan detail secara pribadi tanpa afiliasi. Yang kedua, franchising, atau retail yang dimiliki secara pribadi tetapi merupakan pengembangan dari perusahaan. Dan yang ketiga, corporate chain, atau kepemilikan retail oleh kelompok usaha dalam bentuk manajemen bersama maupun saham. Perilaku konsumen retail. Perilaku konsumen meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk. Dalam kegiatan mencari, tentu bukan terbatas dalam mencari barang atau jasa yang dibutuhkan, melainkan juga mencari informasi yang terkait dengan barang dan jasa yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Demikian jelas terlihat bahwa di dalamnya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kualitas, harga, ukuran, dan cara mendapatkannya, serta cara penggunaannya, dan lain-lain. Strategi pemasaran segmentasi, targeting, dan positioning akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pasar mana yang akan dilayaninya dengan baik dan paling menguntungkan untuk perusahaan, menempatkan perusahaan ke dalam benak konsumen, serta mengisi dan memenuhi keinginan konsumen. Segmentasi pasar dalam bisnis retail dapat dilakukan dengan memilih beberapa segmentasi di antaranya. Yang pertama, segmentasi geografis. Yang kedua, segmentasi demografis. Yang ketiga, segmentasi geodemografis. Yang keempat, segmentasi gaya hidup. Yang kelima, segmentasi situasi belanja. Dan yang keenam, segmentasi berdasarkan manfaat. Dalam penentuan target, terdapat dua macam upaya penentuan target. Yang pertama, target pasar utama, merupakan segmen pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran dalam program pemasarannya. Yang kedua, target pasar sekunder, merupakan segmen pasar sekunder, artinya segmen pasar ini mempunyai karakteristik yang relatif sama tetapi berbeda dengan karakteristik dari segmen pasar utama yang dilayani oleh retail. Kegiatan operasional bisnis retail. Secara umum, kegiatan operasional bisnis retail adalah kegiatan usaha menjual aneka barang atau jasa
untuk konsumsi langsung dan tidak langsung. Dalam mata rantai perdagangan bisnis retail, kegiatan operasional merupakan bagian terakhir dari proses distribusi suatu barang atau jasa yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Dalam membuka usaha toko retail membutuhkan perencanaan yang mendetail. Ada beberapa persiapan yang bisa dilakukan sebelum memulai kegiatan operasional toko retail. Yang pertama, membuat rencana bisnis yang resmi. Yang kedua, menentukan keunikan dan memilih produk retail. Yang ketiga, menentukan lokasi toko retail. Dan yang keempat, memilih dan mengelola supplier retail. Serta yang kelima, memilih dan menginstal aplikasi POS retail. Peluang pemasaran retail. Peluang pemasaran adalah peluang bagi peritel untuk meningkatkan penjualan dan sekaligus laba dengan cara-cara yang secara umum memuaskan konsumen. Analisis lingkungan pasar retail yaitu pasar berupa masyarakat dan pesaing yang dikaji dengan metode SWOT yang populer akan menghasilkan pengamatan yang akurat tentang peluang-peluang pasar pemasaran. Biasanya, retail sebagai perusahaan dalam upaya meningkatkan penjualan, melakukan promosi yang gencar, menambahkan produk baru, membuka gerai baru, menaikkan harga atau menekan biaya, atau cara lain seperti merenovasi gerai. Pengembangan retail marketing mix. Bauran pemasaran retail atau retail marketing mix adalah variabel keputusan pengecer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi mereka dalam keputusan pembelian, dan dengan demikian mempengaruhi komitmen pelanggan dengan cara menciptakan kepuasan. Elemen dalam retail marketing mix antara lain yang pertama lokasi, yang kedua merchandising, dan yang ketiga pricing. Pemilihan lokasi yang tepat mempunyai keuntungan, yaitu pertama, merupakan komitmen sumber daya jangka panjang yang dapat mengurangi fleksibilitas masa depan retail itu sendiri. Merchandise adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Para pengecer memutuskan apa yang akan dijual berdasarkan apa yang ingin dibeli oleh pasar sasaran mereka. Mereka dapat mendasarkan keputusan mereka pada riset pasar, penjualan sebelumnya, tren mode, permintaan pelanggan, dan berdasarkan sumber-sumber lain. Metode pricing diperlukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan oleh perusahaan dengan minat dari konsumen. Pricing bergantung pada harga rata-rata dari pesaing serta dengan mempertimbangkan sudut pandang konsumen yang akan membeli produk yang ditawarkan. Di dalam marketing mix terdapat alat-alat pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meyakinkan konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Bagian-bagian dari marketing mix itu yaitu periklanan dan promosi, atmosfer dalam gerai, dan retail service. 4 elemen penting dalam promotion mix. Yang pertama, periklanan. Perusahaan membayar jasa untuk mengiklankan layanan atau produk mereka kepada banyak orang pada saat yang bersamaan. Yang kedua, promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk mendorong orang agar membeli produk atau jasa. Yang ketiga, hubungan masyarakat, yaitu jenis promosi yang bisa mengkomunikasikan layanan dan citra perusahaan kepada publik. Yang keempat, pemasaran langsung. Strategi ini merupakan pendekatan yang lebih personal dengan menargetkan pelanggan secara langsung melalui promosi tatap muka, katalog, email, panggilan telepon, ataupun surat. Yang kedua, atmosfer dalam gerai. Suasana atau atmosfer dalam gerai berperan penting memikat pembeli, membuat nyaman mereka dalam memilih barang belanjaan, dan mengingatkan mereka produk apa yang perlu dimiliki baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan rumah tangga. Suasana yang dimaksud adalah dalam arti atmosfer dan ambience yang tercipta dari gabungan unsur-unsur desain toko atau gerai, perencanaan toko, komunikasi visual, dan merchandising. Berikutnya, retail service.
Retail service yang baik adalah di mana seorang pelanggan tertarik untuk mengunjungi dan merasa nyaman, melakukan pembelian dan mendapatkan semua produk yang dibutuhkan maupun diinginkan dengan mendapatkan pelayanan yang bagus serta pelanggan merasa puas dan mau melakukan pembelian ulang di retail tersebut. Setiap retail service quality yang terjalin secara baik pasti akan berdampak positif bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Hal ini berarti selalu ada penyelesaian pada setiap masalah pada proses transaksi dari awal sampai akhir. Baiklah teman-teman, demikianlah rangkuman dari mata kuliah manajemen bisnis retail yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman dimanapun yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat memberikan informasi kepada teman-teman para penonton. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa dan terima kasih.